Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kemurahan, anugerah kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Mengucap syukur kalau Engkau berikan kami nafas kehidupan hari ini. Mengucap syukur kalau hari ini kami bisa sampai di gereja ataupun bisa beribadah di rumah streaming dengan selamat, dengan segala kebaikan yang kami boleh miliki sampai detik ini. Kami tahu kalaupun hari-hari ini keadaan berat, tapi Yesus, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Anugerah-Mu, kekuatan-Mu selalu ada di dalam setiap kami. Maka kami percaya Tuhan, kami gak mau kalah dengan keadaan. Karena kami percaya hidup kami bergantung sama tangan kebaikannya Tuhan Yesus. Hidup kami bergantung dengan kerajaan sorga. Maka apapun keadaan dunia saat ini, kami mau menggantungkan harapan kami di dalam tangan Sang Penyelamat Yesus Kristus namanya. Hamba berdoa pakai hamba Tuhan, agar hamba bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan, baik di gereja Cabang Nias maupun yang sedang streaming. Hamba berdoa biar hamba yang semakin kecil dan hanya nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Hamba berdoa hamba tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, agar yang utama setiap mereka yang hari ini menerima firman Allah. 1 Yohanes ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Maka hari ini mereka yang menerima firman, mereka menerima kehadiran Allah di dalam hidup setiap mereka. Ada kuasa, ada mujizat dalam hidup setiap mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, yaitu kiranya setiap mereka yang hari ini sedang dalam keadaan yang sulit, sedang dalam keadaan yang susah, sedang dalam keadaan yang berat, hari ini tangan Tuhan membukakan pintu kerajaan sorga, berkat Tuhan tercurah, pemulihan ada bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom juga saya ucapkan buat setiap jemaat Tuhan yang sedang live streaming. Saya yakin hari ini kuasa Tuhan menyertai setiap saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah saudara masing-masing atau dimanapun saudara berada. Nah hari ini saudara, firman yang akan disampaikan, kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana anugerah Tuhan menjadikan saudara mampu untuk selalu hidup taat, setia sama Tuhan, untuk saudara diubahkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam khotbah yang berikutnya, yaitu bagaimana saudara dan saya memenangkan setiap rasa takut dan boleh hidup di dalam kemenangan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Jadi kalau begitu berarti kita ngomongin tentang iman. Nah kalau kita ngomong tentang iman, maka di sini dalam keadaan pandemi, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sedang tidak menentu saat ini, maka saudara dan saya harus naik level. Katakan bersama saya, next level. Next level, artinya apa? Imanmu bukan, saya mau bilang sama saudara, bukan saudara minta sama Tuhan, Tuhan tolong semuanya ini cepat beres. No. Saya mau bilang segala hal yang terjadi saat ini adalah segala hal yang harus terjadi karena firman Tuhan harus digenapi. Tetapi yang mau saya bilang sama saudara adalah anak-anak Tuhan yang berpengharapan sama Tuhan, mereka akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Jadi bukan pandemi yang disalahin, bukan keadaan yang disalahin, tapi iman di dalam Kristusnya yang harus makin kuat. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, segala sesuatu harus terjadi karena firman Allah harus digenapi. Setiap wahyu, setiap firman yang telah tertulis sampai kedatangan Tuhan Yesus kedatangan 2 kali, ini semua harus terjadi. Tetapi satu hal yang saudara dan saya ketahui, bahwa kita yang pegang Tuhan Yesus, apapun keadaannya, apapun situasinya, engkau dan saya tetap dalam kemenangan Tuhan. Yang setuju boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengajarkan untuk saudara dan saya. Yesus mengajar untuk saudara dan saya hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus. Maka kalau saudara hari ini mengucap syukur sama Tuhan, memperkatakan Tuhan Yesus baik dalam segala hal, Tuhan merasa disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka setiap hal yang baik, yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya, kita buka slide pertama saya. Ya. Jadi judulnya adalah Overcome Our Fear. Kenapa saya bilang our? Karena saya mau bilang sama saudara, ketakutan bukan cuma milik saudara. Ketakutan juga ada dalam pelayan Tuhan. Ketakutan juga ada di dalam hamba Tuhan. Ketakutan juga ada dalam pengerja-pengerja. Jadi saudara dan saya setiap kita sama. Tapi yang memenangkan semuanya itu adalah iman di dalam Yesus Kristus.
Maka saya bilang, overcome our fear. Sama-sama kita belajar dari Kristus. Bagaimana kita memenangkan setiap rasa takut kita di dalam keadaan berat yang terjadi saat-saat ini. Next. Mari kita baca Lukas 1 ayatnya yang ke-68. Saudara dan saya kita bisa baca sama-sama Lukas 1 ayat yang ke-68. 1, 2, 3, iya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sungguh terpujilah Allah atas kasih-Nya yang sungguh besar. Saudara, kenapa penting untuk memperkatakan hal ini? Karena saya mau bilang sama saudara, seperti yang saya sudah ungkapkan di awal bahwa apapun keadaannya, pujilah Tuhan. Apapun keadaannya, perkatakan kasih-Nya Tuhan sungguh besar. Saya mau bilang sama saudara, setiap kali saudara memperkatakan ini, setiap kali saudara memuji Tuhan dalam segala keadaan, setiap saudara memperkatakan kasih Tuhan besar, maka sekali lagi Tuhan merasa senang dan Tuhan disenangkan oleh saudara. Saudara sebagai orang tua, waktu saya masih kecil saya ingat, orang tua saya aja, waktu saya dulu sempat rapor saya nggak terlalu berprestasi, orang tua saya tetap mengasihi saya, kadang-kadang saya minta mainan saya tetap dikasih. Tapi ketika saya berprestasi, orang tua saya makin jadi untuk memberikan saya yang lebih baik. Artinya apa? Kalau orang tua yang di bumi ini aja tahu bagaimana memberikan suatu favor, satu kebaikan bagi anaknya. Terlebih ketika Bapa kita yang di sorga, kita senangkan dengan rasa syukur dan pujian. Banyak orang hari ini lupa bersyukur. Banyak orang hari ini lupa akan pujian kepada Tuhan. Karena banyak orang hari-hari ini lebih fokus dengan melihat masalah yang terjadi. Tapi saya mau bilang sama saudara, Allahmu dan Allahku Yesus Kristus, Dia lebih dari sekedar masalah. Dia di atas segala masalah hidup kita. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. So don't focus on your problems. Jangan fokus dengan masalahmu, tapi tetap fokus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Oke? Nah sekarang kita akan masuk ke dalam satu perikop. Ya, satu perikop. Di dalam perikop ini akan menjelaskan bagaimana saudara dan saya, ya Yesus mengajar bagaimana saudara dan saya menang atas rasa takut, dan saudara dan saya bisa berjalan atas setiap permasalahan kita. Mari kita buka dari Matius, Injil Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ke-33. Bisa dibacakan Vino? Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian. Saudara perhatikan baik-baik di ayatnya yang di awal-awal atau yang ke-22. Saudara, apa yang dilakukan Yesus ketika semua beres pelayanan, ketika dia beres pelayanan, lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia punya waktu sendiri dan berdoa. Saudara, Yesus pada zaman itu, saya selalu mau ngingatin saudara nih, kalau perikop-perikop rasul-rasul murid-murid Yesus menjelaskan kisah tentang Yesus, sebenarnya Yesus mengajarkan satu hal yang penting. Ketika saudara baca setiap kisah Yesus, at every single cerita, setiap
pemahaman setiap katakanlah peristiwa-peristiwa yang Yesus tunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa He was 100% God, but at the same time He was 100% human. Dia menunjukkan bahwa dia 100% Tuhan, tetapi dia juga menunjukkan dirinya adalah 100% manusia. Itu sebabnya dia mengajarkan, setiap kisahnya dia mengajarkan suatu hal. Mengajarkan suatu hal yang saudara dan saya patut lakukan. Dia memberi contoh. Contohnya begini, ketika saudara baca di ayat yang di awal, bahwa Yesus dia beres pelayanan. Saat itu Yesus adalah seorang rabai, seorang guru, seorang hamba Tuhan. Dan di balik kesibukan pelayanannya, setelah beres pelayanan, setelah beres setiap kegiatannya, dia punya waktu sendiri sama Tuhan. Ada amin. Saya nggak tahu pekerjaan saudara apa, saya nggak tahu profesi saudara apa. Sesibuk-sibuknya saudara hari ini mau work from home, mau datang ke kantor tapi pakai masker, mau saudara punya kerjaan, mau punya bisnis, mau punya usaha, mau saudara profesinya apapun. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Yesus kasih contoh bahwa apapun kesibukanmu, apapun profesimu, you have to have your own time with God. Kamu harus punya waktu sama Tuhan. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hari ini nggak punya waktu sama Tuhan, maka saudara dan saya hari ini nggak tahu siapa penolong kita. Sehingga ketika ada masalah yang besar, ada pandemi seperti ini, ada suatu hal yang ruwet. Ya, ketika ada begitu banyak PHK, begitu banyak unpaid, begitu banyak tagihan dan lain sebagainya, kita pusing karena kita nggak tahu nih segala keadaan sekarang lagi kacau dan lain sebagainya. Kita ngerasa kita nggak punya kesadaran akan penolong kita, karena kalau kita terlalu sibuk kita nggak tahu siapa penolong kita. Tetapi Yesus paham akan hal ini. That's why dia selalu punya waktu sama Bapanya di sorga. Itu sebabnya kalau hari ini saudara punya selalu waktu sama Tuhan, maka saudara akan selalu punya kesadaran kalau Tuhan selalu bersama dan menolong saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini penting. Kebanyakan orang hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, mereka terlalu fokus dengan bagaimana bisa bertahan di dalam keadaan pandemi seperti ini. But I want to tell you, ini udah bukan lagi saatnya cuman pakai otak. Tapi ini saatnya pakai iman. Saya mau bilang sama saudara, bahkan petinggi-petinggi dunia sekalipun sekarang lagi pusing bagaimana menggerakkan roda ekonomi negaranya. That's why hari ini orang Kristen harus tampil beda. Anak-anak Tuhan harus udah punya iman. Kenapa? Karena apa yang terjadi karena iman akan mengalahkan apa yang ada di dalam otak pikiranmu. Yang setuju boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi apa yang saudara anggap mustahil, itu sangat mungkin ketika engkau membuka pintu kerajaan sorga lewat imanmu. Dan iman di dalam Kristus adalah hal yang perlu saudara miliki. Makanya orang harus punya apa? Punya quality time sama Tuhan. Jangan cuma pas lagi hari Minggu, but every day, daily basis. Setiap saat, setiap hari. Apapun kesibukanmu, engkau boleh berpikir, Pak, kita harus berinovasi seperti apa ya Pak ya, supaya sekarang ada income. Pak, sekarang Pak nggak gampang. Anak saya sekolahnya tapi nggak boleh masuk, tapi bayarnya sama seperti anak saya masuk. Nggak ada potongan, pusing Pak. Sekarang kita banyak nongkrong di rumah, kita nggak berani keluar, penggunaan listrik semakin banyak karena kita semakin banyak pakai listrik di rumah. Tagihan listrik naik Pak. Tapi sekarang ada kesulitan Pak, bisnis lagi agak slow. Sekarang pekerjaan agak slow Pak, banyak perusahaan yang merampingkan perusahaannya. Sehingga ada begitu banyak yang di unpaid sekian bulan, ada begitu banyak yang sedang gak digaji, ada begitu banyak yang dirumahkan Pak. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara tanya saya solusinya seperti apa, saya juga gak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal, ketika saya beriman sama Tuhan, Tuhan akan menjadikan sesuatu yang gak pernah saya pikirkan. Karena itulah datangnya pekerjaannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa engkau selami. Karena Tuhan di atas dari pikiranmu dan pikiranku. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh. Di dalam pelayanannya mungkin saat itu dia juga punya banyak tantangan. Dia juga mungkin punya banyak goncangan. Tetapi dia tahu, dalam setiap pelayanannya dia hanya mengandalkan Bapanya di sorga. Sama seperti saya dan saudara. Di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika kita tetap punya waktu sama Tuhan,
Dan kita selalu tahu Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Ini pelajaran yang penting. Next, kita akan maju lebih cepat lagi. Kita akan maju ke ayat berikutnya. Ya, saya akan ada 3 poin penting di sini. Saya mohon izin sama saudara, ketika saudara punya handphone, sejenak bilang sama yang punya yang lagi WA saudara, saya punya waktu cuma 25 menit. Saya cuma punya waktu nggak banyak, saya mau menikmati firman Tuhan. Supaya saudara dapat sesuatu hari ini. Setelah itu nanti saudara mau balas lagi, it's okay. Kalau ada upload lain di Instagram, tahan dulu. Saudara enjoy dulu firman Tuhan, karena kita punya waktu dikit, kita mau mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Yang poin pertama, di dalam hal yang kita takuti, justru di sana Tuhan sudah menanti. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam hal yang kita takuti, justru di sana Tuhan sudah menanti. Yuk kita buka ayatnya yang ke-26. Ya, dikatakan apa di sana? Dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa katanya saudara? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, saya mau bilang sama saudara, these days banyak orang seperti Petrus. Saudara dan saya mungkin dalam hal ini kita diwakilkan sama Peter. Apa yang terjadi? Ketika kita lihat sesuatu, perspektif kita punya rasa takut dulu. Apa yang menjadi pandangan kita, masalah apa tadi saya bilang, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah tantangan-tantangan di dalam hubungan kita, relationship kita, masalah di dalam personal kita melihat kadang-kadang kita takut dulu, lalu kita berteriak, dan ketika kita berteriak, kita seakan-akan nggak tahu bahwa kita ada penolong di sana. Tetapi saudara, yang terjadi apa? Di ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, apa saudara? Tenanglah. Halo. Pak, Yesus gak make sense. Masa kita lagi takut, kita lagi dalam keadaan susah, kita disuruh tenang, Pak. Emang bayar listrik pakai tenang, Pak? Emang bayar uang sekolah anak pakai tenang, Pak? Emang membiayai keluarga saya pakai tenang, Pak? Emang saya menghadapi penyakit ini pakai tenang, Pak? Ketika saya mau rumah tangga saya ada masalah seperti ini, emang saya bisa beresin dengan tenang, Pak? Saya mau bilang sama saudara, kebanyakan orang nggak tahu. Ketika mereka nggak tenang, mereka melakukan hal yang seharusnya nggak mereka lakukan. Tetapi kenapa Yesus berkata tenanglah? Karena saya mau bilang sama saudara, Yesus berkata tenanglah bukan karena saat itu sekejap itu Yesus langsung mau memperlihatkan mujizat. No. Kenapa? Tapi Yesus berkata tenanglah karena Yesus hadir di sana. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah engkau tenang bukan karena engkau lagi dapat duit banyak. Engkau tenang bukan karena engkau tiba-tiba penyakitmu sembuh. Engkau tenang bukan karena tiba-tiba keadaanmu diubahkan. Tapi engkau tenang karena engkau punya pribadi yang namanya Yesus. Sehingga ketika engkau tahu keadaanmu tidak berubah, belum berubah saat ini, atau apapun pengharapanmu saat ini belum dijawab, tapi ketika engkau tahu engkau punya Yesus, engkau bisa tenang. Kenapa? Karena engkau tahu Yesus adalah sumber keselamatan dan mujizatmu. Halo, kebanyakan orang gak ngerti, kebanyakan orang apa? Kebanyakan orang melandaskan dia tenang kalau dia punya duit banyak, dia populer, dia kaya, dia hidup enak, dia sehat dan lain sebagainya. No. Engkau tenang karena engkau punya pribadi Yesus. Kalau engkau cuma tenang karena duit, engkau gak butuh Yesus. Kalau engkau cuma tenang karena engkau sembuh, engkau gak butuh Yesus. Kalau engkau tenang karena engkau punya kehidupan yang enak, engkau gak butuh Yesus. Tapi Yesus mau kasih tahu sama kita butuh Yesus di atas semuanya tadi. Nah, ketika kita punya Yesus, maka semua yang terbaik dari kerajaan sorga menjadi milik kita. That's why Yesus selalu ngomong apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yesus gak pernah berkata-kata untuk mencari plus-plusnya. Tapi Yesus bilang cari kerajaan Allahnya. Kerajaan Allah yang ngomongin tentang siapa? Yesus itu sendiri. Saya mau bilang sama saudara, hari ini keadaan memang sedang berat. Siapa yang gak berat? Semua negara sekarang lagi pusing. Semua kalangan lagi pusing, semua sektor usaha lagi pusing. Itu baru dari ekonomi. Belum lagi dari masalah kesehatan, belum lagi dari masalah rumah tangga, belum lagi masalah personal secara person yang mungkin sekarang dalam keadaan tekanan-tekanan, entah tekanan batin, entah capek secara emosional. Saya nggak tahu engkau mungkin di sini ada yang duduk atau ada yang di dalam streaming punya masalah pribadi, saya nggak tahu masalahmu, tapi saya cuma tahu satu hal yang pasti. Yesus hadir bersama dengan kau. Itu sebabnya Yesus mau bilang apa? Tenanglah. Tenang. Kamu punya saya, kata Yesus.
Jangan takut. Berikutnya apa? Oh, dikatakan apa? Ayat berikutnya bisa ditampilkan. Ya. Dia bilang, tenanglah, ini aku. Nah, tadi poin yang pertama, kalau saudara lihat baik-baik, ya. Yesus bilang jangan takut. Lalu apa? Di dalam hal yang kita takuti, justru di sana Tuhan sudah menanti. Jadi kalau saudara lihat, Peter takut akan suatu hal. Tetapi sebenarnya di hal yang dia takuti tadi, di sana sebenarnya ada Yesus. Artinya apa? Saudara mungkin saat ini sedang mengalami suatu ketakutan. Tapi sesungguhnya di balik ketakutan saudara itu, Yesus sudah menanti saudara. Dan dia mau memulihkan saudara. Next, poin yang kedua. Ketika kita fokus dan berani datang sama Tuhan, di sana ada mujizat. Coba kita buka ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28 dikatakan apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, apa saudara? Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Yang ngomong pertama Yesus atau Petrus? Saya mau tanya sama saudara. Yang ngomong pertama Yesus atau Petrus? Petrus. Petrus ngomong dulu sama Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan suruhlah aku. Hari-hari ini banyak orang gak minta petunjuk dari Tuhan, tapi melakukan segala sesuatunya berdasarkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini banyak orang mau survive, mau bertahan hidup, mau memulihkan hidupnya, mau melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi hidupnya, tapi gak minta Tuhan, tapi melakukan dengan kekuatan sendiri. But then saya mau bilang sama saudara, ketika Petrus ngomong, Tuhan suruhlah aku, dia datang dulu sama Tuhan. Dia datang dulu sama Tuhan, dia bilang, Tuhan perintah sama saya, perintah, saya siap laksanakan. Saya mau Tuhan yang pimpin hidup saya. Sehingga ketika dia datang, dia fokus sama Tuhan, dia gak fokus dengan masalahnya. Yang terjadi apa? Petrus sanggup berjalan di atas air. Ini menandakan apa? Ketika saudara dan saya minta petunjuk sama Tuhan, maka kita pasti saat ini bisa berjalan di atas masalah kita. Kita bisa berjalan di atas penyakit kita. Kita bisa berjalan di atas masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, masalah apapun yang sekarang kita sedang hadapi. Tetapi kunciannya apa? Kita minta kekuatan sama Tuhan, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Banyak orang gak ngerti. Orang-orang dunia mereka akan mati-matian untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kebanyakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan gagal. Saya mau bilang sama saudara, dunia bikin chaos. Dunia sedang kacau. Berita-berita gak ada yang ngeberkatin. Berita-berita gak ada yang nambah iman. Berita-berita bikin kita cuma takut. Bikin kita was-was. Bahkan saya mendengar ada beberapa kali saya baca suatu sumber informasi mengatakan, bersiap-siaplah, sediakan dana urgensi 6 bulan ke depan. Bersiap-siaplah, jangan sampai anak istrimu gak makan 6 bulan ke depan. Ini ada apa nih? Kalau kita mikirkan baca cuma, aduh ada apa lagi nih? Mau ada apa lagi nih? Ada lagi sumber berita mengatakan akan ada kemungkinan virus gelombang kedua. Lah, apa lagi nih? Tapi saya mau bilang sama saudara, kita hidup bukan berdasarkan apa yang dunia ini perkatakan. Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Saudara, zaman susah mah bukan cuma sekarang doang. Zaman susah tuh udah ada dari 2000 tahun yang lalu. Tapi tidak sekalipun orang yang berharap sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan ditinggalkan oleh kuasanya Tuhan Yesus. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita we don't need to care. Kita nggak terlalu care dengan zaman apa sekarang. Yang kita perlu perhatikan adalah siapa di belakang kita. Halo. Kalau di belakangnya Yesus, mau dunia ini kayak bagaimana juga, kejadian yang mau bagaimana juga, ya kita tetap menikmati apa yang kerajaan sorga tetapkan buat kita. Kenapa saya tekankan itu? Saya mau bilang sama saudara, karena ini adalah iman yang betul. Makanya kenapa Tiberias
Kalau saudara perhatikan baik-baik, Tiberias selalu mengajarkan ya, apa yang hari-hari ini diwahyukan, contoh Wahyu 6 ayat 6. Kalau minggu lalu saudara pernah dengar ada penjabaran khotbahnya dari Kak Aristo mengenai tentang Wahyu 6 ayat 6, mengenai tentang kerubim, mengenai tentang minyak anggur. Maka kalau minggu lalu Kak Aristo menjelaskan tentang sidang ilahi, keputusan yang udah ditetapkan sama sidang ilahi bahwa orang yang punya minyak anggur tidak akan dirusakkan. Artinya itu adalah jaminan bahwa ketika orang punya minyak anggur, apapun keadaannya, dia tetap dapat apa yang menjadi haknya dari kerajaan sorga. Itu jaminan berdasarkan sidang ilahi. Ya, makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, iblis itu adalah pendakwa. Dia akan selalu mendakwa saudara dan saya. Tetapi apa yang sudah menjadi ketetapan dari sidang ilahi nggak bisa diganggu gugat sama iblis. Maka orang yang punya minyak anggur, apapun keadaannya saat ini, apapun bagaimana cara iblis mendakwa saudara dan saya, kita tetap menikmati akibat keputusan sidang ilahi. Itu saudara-saudara perhatikan. Dan Yesus mau saudara dan saya tetap ingat akan janji-janjinya Dia. Amin. Itu sebabnya penting untuk saudara perhatikan bahwa di dalam kekuatan Tuhan yang di dalam hidup saudara ini, itu yang memampukan saudara untuk melihat perspektif saudara, cara pandang saudara. Itu enggak lagi seperti cara pandang dunia, sekalipun saudara hidup di dunia. Tetapi cara pandang saudara akan menjadi cara pandang ilahi. Karena saudara boleh secara fisik ada di dunia, tetapi rohmu adalah roh dari kerajaan sorga. Amin. Banyak orang gak ngerti. But then inilah yang harus dimengerti. Terserah orang mau ngomong apa, suka tidak suka, tetapi siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, ia tidak akan dikecewakan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Waktu saya 5 menit lagi, kita buka poin yang terakhir, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, keraguan kepada Tuhan membuat mujizat tidak terjadi. Saya boleh undang WL Singers dan pemusik. Saudara, kalau saudara baca di ayatnya yang ke-30. Saudara buka ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari-hari ini kebanyakan dari saudara lupa. Angin ini bisa berbicara tentang berita-berita yang menggoyahkan iman saudara. Angin ini bisa ngomongin tentang ungkapan-ungkapan orang yang gak beriman. Orang-orang yang juga mungkin ingin menjatuhkan iman saudara. Orang-orang yang mungkin gak suka dengan keimanan saudara. Atau mungkin angin ini berbicara tentang segala sesuatu perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang ketika saudara dengar membuat saudara gusar. Membuat saudara takut. Membuat saudara gak percaya kalau saudara sesungguhnya sanggup berjalan di atas masalahmu. Saya mau bilang sama saudara. Saya tanpa merendahkan ahli apapun. Tetapi satu hal yang saya ketahui pasti. Tidak ada seorang ahli di dunia ini manapun yang kuasa perkataannya di atas perkataan Yesus. Sehingga kemanapun kau melangkah, sekalipun ada ahli yang udah give up dengan kesehatanmu. Ada ahli yang udah menyerah di dalam pemulihan hidupmu. Ada ahli yang berkata engkau kayaknya gak mungkin lagi bisa diselamatkan. Engkau kayaknya ekonomimu kemungkinan akan jatuh dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara. Mereka boleh berasumsi, mereka boleh berkata. Tetapi hidup orang beriman berdasarkan perkataan Allah. 1 Yohanes 1 ngomongin apa? Sesungguhnya firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika saudara pegang firman Tuhan, saudara, apapun hidupmu yang terjadi saat ini, keadaan hidupmu, saya mau bilang, segala yang terbaik dari kerajaan sorga siap bersama dengan engkau. Saya mau bilang sama saudara,
Yesus sayang banget sama saudara. Yesus cinta banget sama saudara. Yesus peduli sama saudara. Di balik setiap maskermu, di balik setiap ketakutanmu, saya nggak tahu masalah saudara. Tetapi Yesus tahu sampai yang terdalam. Yesus nggak suka ketika saudara meragukan Dia. Yesus benar-benar sayang sama mengasihi saudara, makanya Dia kasih tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Supaya kamu yang sakit sembuh. Kamu yang punya masalah keluarga dipulihkan. Kamu yang direndahkan orang, kamu sudah ditinggikan oleh Allah. Kamu yang hari ini sedang gak punya pengharapan, harapan itu nyata. Kamu yang hari ini sedang dalam keadaan sulit, kamu lihat Tuhan. Waktu saya lihat dompet saya gak tahu gimana bisa bertahan hidup. Tapi Tuhan mau ngomong, hai orang percaya, di mana imanmu? Peganganmu bukanlah uang itu. Peganganmu adalah aku, kata Yesus. Yesus tahu semua tagihan yang hari ini membeludak dan mungkin menghantui saudara. Dan saudara berkata, itu hantu. Saudara mulai takut. Tapi saya mau bilang sama saudara, Dia pegang tangan saudara. Dia jaga hidup saudara. Kita buka satu ayat terakhir. Kita buka dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca sama-sama ayat ini. Dengan segenap hati saudara. Yang di rumah, yang dimanapun berada, yang di gereja. Kita baca perlahan-lahan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hey, kalau hari ini kamu takut, you know it's not coming from God. Kalau hari ini kamu sedang takut, khawatir, kamu tahu itu bukan dari Tuhan. Tinggalkan. Kalau hari ini kamu punya roh yang datang dari Tuhan, kamu akan penuh kasih. You don't talk about others people's life. Kamu gak akan ngejudge hidup orang, kamu gak akan gosipin orang, kamu gak akan ngurusin hidup orang. Kamu akan menjadi pribadi yang mengasihi. Dan kamu akan tahu, karena begitu besar kasih Allah kepadamu, maka kamu tahu bagaimana mengasihi orang lain. Dan kamu punya ketertiban. Artinya apa? Kamu hidup pakai hikmat. Kita bukan orang yang gak punya iman, kemana-mana mesti pakai masker, harus hand sanitizer, harus cuci tangan, no. Tapi ini adalah hikmat. Iman harus ada hikmat. Dan kita tertib seperti ini, bukannya gereja gak mau bersalam-salaman, bukannya kita gak mau untuk duduk berdekat-dekatan, no. Tapi karena kita tertib, kita menghargai setiap kebijakan. Kebijakan pemerintah, kebijakan yang sudah dibuat, regulasi apapun itu. So kita menghargai karena kita punya roh dari Tuhan. Kita tertib. Hari ini saya mau mengajak saudara satu hal. Pesan dari mimbar ini di sesi yang saya layani hari ini. Jadilah pribadi yang tahu siapa Yesus. Ketika udah berjalan di atas air, jangan takut sama angin. Ketika belum berjalan di atas air, minta Tuhan panggil namamu untuk kau bisa dimampukan berjalan di atas masalahmu. Sehingga hari ini, saudara dan saya, apapun keadaannya, kita tahu Yesus adalah sumber kemenangan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu setia. Engkau yang sediakan setiap yang kami perlu. Engkau yang tolong kami, Engkau yang pegang tangan kami. Bahkan ketika hari ini banyak angin ribut yang bikin pikiran kami, hati kami bimbang. Dan akhirnya kami mulai kurang iman, Engkau tetap pegang kami.
Firman-Mu hari ini menguatkan kami. Firman-Mu hari ini menyadarkan kami Tuhan. Kalau kami sudah punya Yesus, maka kami tidak perlu khawatir. Kami gak perlu takut. Kami mau setia sama Tuhan. Dan kami percaya setiap iman di dalam Kristus tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tidak akan mengecewakan setiap kami. Hamba berdoa siapapun mereka hari ini yang sedang dalam perjuangan hidup, yang sedang dalam tantangan besar, tangan Tuhan jamah, tangan Tuhan pegang, dan mereka sanggup berjalan di atas masalah mereka, seperti halnya Petrus yang sanggup berjalan di atas air. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Setiap kita diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, saudara-saudara yang salam Tuhan. Saudara diberkati di hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati, bisa lambaikan tangan kita. Yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Baik saudara juga yang ada di rumah, saya percaya bahwa firman Tuhan telah memberkati kita semua. Dan tiba saatnya di siang hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk bisa beri yang terbaik melalui persembahan kita, saudara-saudara yang salam Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa, saudara-saudara yang salam Tuhan. Kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kami untuk melewati setiap problem, pergumulan dalam hidup kami. Kami perlu iman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kami berjalan dengan iman kami. Sebesar apapun permasalahan, sebesar apapun pergumulan dalam hidup kami, tidak akan pernah menenggelamkan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berdoa buat Pastor Jojo, keluarga Tuhan berkati luar biasa, bersama dengan tim pelayanan yang ada juga Tuhan berkati, kemanapun mereka melayani Tuhan, semakin banyak jiwa tentunya akan semakin dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai wujud rasa terima kasih kami di siang hari ini, kami akan beri persembahan kami terbaik buat Tuhan Yesus. Maka doa kami kuduskan setiap rupiah persembahan kami berikan Tuhan, kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Apapun bentuk persembahan jemaat-Mu, kami percaya usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan juga studi mereka, apapun yang mereka lakukan pasti diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi, boleh dengan iman kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudaraku. Kita akan memberikan persembahan kita, saudaraku, dikasih salam Tuhan, dan kami menginformasikan bagi saudara yang ada di rumah, di layar saudara tertera ada 3 nomor rekening di sana, saudaraku, dikasih salam Tuhan. Jadi saudara yang memberikan persembahan, saudara bisa transferkan persembahan saudara melalui rekening BCA dan Mandiri yang tertera di layar saudara. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada, saudaraku dikasih salam Tuhan, yaitu di nomor rekening 0123017771, dan yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 126 0004328331. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar atau mata uang asing, tersedia juga saudara dikasih salam Tuhan di BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018327, saudaraku. Dan pastikan saudara hanya transfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas namanya Gereja Tiberias Indonesia. Doa kami setiap saudara yang memberikan persembahan, Tuhan pasti memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, studi saudara. Tuhan pasti buat berhasil. Selamat memberi kami ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya, dan tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita terima kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi
Saudara yang udah dapat roti di bangku masing-masing, kita angkat dulu rotinya. Saudara yang di rumah yang sudah mempersiapkan rotinya juga, kita angkat bersama. Yang akan kita bentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak lumpuh, tolak pikun dan tolak koma. Kami tolak segala bentuk sakit kanker, tolak segala bentuk sakit tumor, tolak segala bentuk penyakit COVID-19. Kami tolak sakit ginjal, tolak cuci darah, tolak sakit jantung. Setiap penyakitku hari ini sudah disembuhkan. Dimanapun kami melangkah, kami pasti dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita angkat anggur yang akan kita bentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluargaku, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri, tolak perselingkuhan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Kami tolak segala fitnah. Tolak fitnah atas keluarga, tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai jadi warga sorga. Dan sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka segala penyakitku hari ini juga sudah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Tolak bodoh pelupa. Aku dan anak-anakku pintar, pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat. Darah kami sehat, sel-sel di dalam tubuh kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sehat sempurna. Bahkan setiap detail di dalam tubuh kami hari ini sempurna oleh karena darah Yesus. Apapun penyakitku, oleh kuasa darah Yesus hari ini sudah sembuh. Masing-masing saudara berdoa, apapun yang menjadi beban, penyakit, atau kalau saudara sedang dalam suatu keadaan yang sulit, atau bahkan saudara mau berdoa bagi seseorang, mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu yang hari ini lagi perlu untuk ditopang doa. Mungkin kau punya hati untuk mendoakan mereka dalam keadaan-keadaan seperti ini, maka kau bisa bawa juga dalam doamu. Hari ini biar mereka menerima keselamatan dari Tuhan, hidupnya bertobat dan terima mujizat Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias
bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi hingga kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini saat aku sedang tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, aku gak miskin, gak bangkrut dan gak akan kekurangan. Yang kedua bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubahnya baru, baju baru artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini saat aku diangkat naik punya rumah majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, bisnis, karirku, studiku, pelayananku, keluargaku, segala aspek hidupku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, segala penderitaan, segala penyakit sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, naikkan ucapan syukur kita. Saudara yang ada di rumah juga, setiap saudara yang telah terima kuasa tubuh dan darah Yesus, naikkan ucapan syukur saudara. Tuhan Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Angkat tangan kita dua-dua, pejamkan mata kita saudara, berikan selamat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ya saudara, maka seperti halnya setiap firman Tuhan akan digenapi. Ya, akhir zaman akan segera atau sedang berlangsung sampai Tuhan Yesus akan segera datang yang kedua kali. Maka tanda-tanda setiap pernyataan Tuhan sudah disampaikan. Gereja ini sudah kembali Tuhan pakai untuk mengungkapkan bahwa akhir zaman kita butuh minyak anggur. Maka saudara, hari-hari ini akhir zaman, keadaan semakin chaos, keadaan semakin sulit. Tapi saudara jangan pernah lupa untuk tinggalkan minyak dan anggur. Maka hari ini engkau yang punya minyak, engkau akan dispesialkan. Engkau penuh urapan Tuhan. Ya, ini adalah tanda. Wahyu 6 ayat 6 ngomong selalu, Shemen velayain altazik. Ada minyak, ada anggur tidak dirusakkan. Ini adalah keputusan sidang ilahi. Maka apapun keadaan kita saat ini, saudara urapi ya usahamu, engkau urapi anak-anakmu, suamimu, istrimu, ya di kepalanya, di jidatnya engkau urapi. Maka hari ini kemanapun dia melangkah, dia menjadi kesukaan Allah. Sama-sama kita angkat minyak ini, saya berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, engkau memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Ada pada Hakim 9 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Inilah minyak urapan yang punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Inilah minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27. Dan inilah minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada pada Ibrani 1 ayat yang ke-9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang memuliakan aku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hamba juga berdoa untuk setiap permohonan doa atau pokok doa yang sudah ditulis oleh anak-anakmu hari ini. Mereka terima kuasa yang datang dari sorga. Hamba yakin dan percaya setiap pokok doa ini Tuhan dengar. Mujizat Tuhan ada bagi setiap mereka.
Mereka anak-anak yang Tuhan kasihi. Mereka sanggup berjalan di atas masalah. Mereka seperti halnya Petrus yang berjalan di atas air. Oleh karena kuasa kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kita tutup ibadah sesi ini. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gereja Tiberias dimanapun gereja ini berdiri. Tuhan yang selalu pakai, Tuhan yang selalu pelihara. Agar rumah ini, gereja ini jadi rumah yang mempersiapkan jemaatnya. Agar menjadi orang-orang yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Hamba bersama jemaat Tuhan berdoa. Itu juga bagi Gembala sidang kami, Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji. Agar Bapak sama Ibu panjang umur, awet muda, sehat sempurna. Kemana melangkah, Tuhan yang selalu jaga dengan malaikat sorga. Hamba berdoa juga untuk Kak Aristo, juga Kak Argo dan segenap keluarga besar, keluarga Gembala Sidang. Kami berdoa agar Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Kasih Tuhan menyertai mereka. Hamba bersama jemaat juga di sini berdoa Tuhan. Juga hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ataupun yang lagi live streaming di rumah. Hamba yakin dan percaya apapun tantangan mereka saat ini, kesulitan mereka saat ini, apapun itu, kekuatan yang datang dari sorga, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan, ada bersama mereka sehingga mereka menang atas segala perkara yang mereka hadapi saat ini. Kuasa minyak dan anggur menyertai mereka. Mereka punya kuasa atas setiap perkataan, setiap apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa jemaat Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi para pengerja, berdoa bagi pelayan Tuhan hari ini yang bersama-sama juga melayani, agar semakin ekstra kuasa, ekstra mujizat di dalam pelayanan maupun kehidupan sekuler mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus mencintai Indonesia. Indonesia dalam pegangan tangan Tuhan. Maka kami yakin percaya Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara ini. Dan Tuhan akan angkat bangsa dan negara ini naik dan bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Kami percaya Tuhan juga pulihkan keadaan dunia saat ini. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan. Ya Bapa, izinkanlah hamba mengucapkan doa berkat seperti yang Kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, Engkau bukakan lautan. Ketika mereka hidup dalam wilderness, dalam gurun, Engkau berikan mereka tiang awan, tiang api, bahkan roti mana yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami punya Yesus Kristus. Kami percaya yang terbaik dari kerajaan sorga sudah bersama dengan kami. Yevarekecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elecha Vehonika Isa Adonai Panav Elecha Ve'ah Hashem Leka Shalom Ve'ah Hashem Leka Shalom. Kiranya Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan anugerah-Nya selalu menyertai saudara dan saya. Kita semua berkumpul bersama di bumi dan kelak kita pasti berkumpul kembali di sorga. Saudara dan saya, hidup kita semuanya diberkati di bumi seperti di sorga. Yang mencari target kita agar kelak engkau dan saya sama-sama duduk seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di ruang maha kudus. Setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.